Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani, yang berisi petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus, jalan keselamatan, yaitu suratul mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran merupakan sumber rujukan bagi kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan menyimpang dan tersesat dari tujuan yang sebenarnya. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwah fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, berinteraksi dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, sering mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, bahkan mengamalkan Al-Quran adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Membaca dan mempelajarinya adalah suatu keberuntungan yang luar biasa, tiada terputus dan tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqi." Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan tidak sempat memohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah daripada seluruh kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Ikhwah fillah rahimakumullah, mengkaji Al-Quran adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, bermaksud memberikan kepada kita kemuliaan untuk berbicara dan berkomunikasi dengannya melalui ayat Al-Quran ini. Dan kemuliaan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, termasuk kepada para malaikat. Ibnu Salah berkata, Qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar, faqad warada annal malaika lam yu'tu dhalik, wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal ins. Membaca Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya, dan para malaikat tidak dapat kemuliaan ini. Tetapi para malaikat sangat antusias mendengarkannya dari manusia. Ikhwah fillah rahimakumullah, hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasannya seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini pada suatu malam membaca Al-Quran di depan rumahnya, dan di sana tertambat seekor kuda peliharaannya yang biasa ia pakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu anaknya tertidur di samping beliau. Ketika Usaid bin Hudair membaca surah Al-Baqarah, tiba-tiba kudanya berontak, lari berputar-putar sampai hampir memutuskan talinya. Kejadian itu terjadi berulang-ulang ketika Usaid bin Hudair membaca Al-Quran. Melihat kondisi itu, kemudian Usaid memandang ke arah langit. Ia melihat suatu naungan awan seperti payung yang sangat mengagumkan. Ia melihat
Payung itu sangat indah berkilatan, menggantung memenuhi ufuk dengan cahaya yang terang. Lalu Usaid bin Hudayr keesokan harinya menceritakan peristiwa yang ia alami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Usaid, itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau terus melanjutkan bacaan Quranmu, pastilah orang banyak pun akan melihatnya. Mereka pun akan melihat pemandangan yang indah yang ada di langit tersebut." Ikhwafillah rahimakumullah, mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, dan mengamalkannya adalah merupakan ciri-ciri orang terbaik. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang terbaik dan mempunyai keistimewaan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keluarga Allah, seperti sabdanya, "Inna lillahi ahlaini minan nas." Qila man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga dari manusia. Kemudian ada yang bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, mengajarkannya, dan mengamalkan Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya. Ikhwafillah rahimakumullah, berbahagialah jika kita senantiasa disibukkan dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajarinya, rajin mengamalkannya, serta mengajarkannya kepada orang lain. Sebaliknya, jika kaum muslimin berpaling dari Al-Quran, berpaling dari peringatannya, jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan berdosa dan menghadapi kehidupan yang sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran, "Man a'radu anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizran." Barang siapa yang berpaling darinya, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa di hari kiamat nanti. "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari membaca Al-Quran, dari mengkaji Al-Quran, dari mempelajari Al-Quran, sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran, senang mempelajarinya, senang membacanya, rajin mengamalkannya, dan sehari-harinya disibukkan dengan Al-Quran guna menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.